Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gezah Fatmalesa, NIM saya 0201 1282 126309. Saya berasal dari kelas E Pancasila Indralaya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan atau ingin menyampaikan materi yang berkaitan dengan Pancasila sebagai sistem etika. Belum masuk pada materi apa itu Pancasila sebagai sistem etika, terlebih dahulu kita harus mengerti dan memahami bahwa apa itu Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca dan sila. Panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar. Artinya secara harfiah Pancasila berarti 5 dasar. Pancasila dicetuskan oleh para pendiri bangsa Indonesia agar kita mempunyai fondasi yang kuat dalam menjalankan pemerintahan. Artinya dengan adanya Pancasila, maka Indonesia memiliki dasar atau fondasi dalam bernegara, sehingga tidak mudah dipengaruhi dan dijajah oleh bangsa lain. Selanjutnya, pada sila Pancasila terkandung nilai-nilai yang terdapat pada setiap silanya, yaitu pada sila pertama terkandung nilai ketuhanan, dan sila kedua terkandung nilai kemanusiaan, dan pada sila ketiga terkandung nilai persatuan, dan pada sila keempat terkandung nilai kerakyatan, dan yang terakhir yaitu pada sila kelima terkandung nilai keadilan sosial. Nilai ketuhanan maksudnya warga negara Indonesia mempercayai dan bertakwa pada Tuhan dan disesuaikan dengan agama setiap masing-masing masyarakat Indonesia. Dan pada sila kedua terkandung nilai kemanusiaan, artinya bahwa warga negara diminta untuk memahami bahwa setiap manusia memiliki derajat yang sama, saling menjaga dan bekerja sama untuk kedamaian negara. Dan pada Pancasila sila ketiga terkandung nilai persatuan, yang artinya warga negara harus menempatkan kesatuan, persatuan dan kepentingan negara dari kepentingannya masing-masing. Dan yang keempat, pada sila keempat Pancasila terkandung nilai kerakyatan, yang artinya warga negara tidak bisa memaksakan kehendak pada orang lain dan harus mengutamakan kepentingan orang lain. Perbedaan cara pandang harus diselesaikan dengan cara bermusyawarah. Dan yang terakhir, pada sila Pancasila yang kelima yaitu terkandung nilai keadilan, yang artinya warga negara mengembangkan perbuatan luhur dengan cara kekeluargaan, gotong royong dan bersikap adil. Warga negara harus menyeimbangkan hak dan kewajiban diri dan orang lain. Selanjutnya, menurut Dwi Yanto, nilai sila Pancasila dalam dasarnya bukanlah merupakan suatu panduan pribadi yang berkepribadian berpegang teguh pada norma ataupun pragmatis, tetapi merupakan suatu sistem nilai etika yang wajib dibariskan seterusnya dalam norma etika, moral, dan hukum dalam kehidupan kenegaraan dan kebangsaan. Selanjutnya, karena kita memahami dan menjelaskan tentang apa itu Pancasila sebagai sistem etika, maka kita harus paham dan mengerti bahwa apa itu etika. Etika sendiri dilihat dari etimologi bahasanya, itu bersumber dari kata ethos, berasal dari bahasa Yunani, di mana memiliki arti adat, karakter, ataupun kepribadian. Etika ialah bidang yang menuturkan tentang bagaimana dan mengapa kita menerapkan suatu ajaran tertentu, bisa jadi terhadap norma-norma, serta bagaimana masyarakat berperilaku serta melaksanakan kewajiban dengan beragam ajaran moral. Menurut Maidiantus Tayyid, etika pada hakikatnya meninjau asas moral secara kritis. Pada pengertian lain, etika mengandung arti sebuah cabang ilmu yang melibatkan perilaku manusia dalam korelasinya dengan yang benar dan salah. Selain itu, Aristoteles mengatakan istilah etika yang mendapatkan dua arti, yakni etika meliputi kesanggupan dan gabungan patokan, di mana dalam bahasa Latin dikenal dengan istilah mores yang artinya sopan, santun, bersikap, perilaku. Dari pernyataan Aristoteles tersebut menyebabkan mores menggambarkan bahwa etika merupakan moralitas yang mempunyai arti kesediaan jiwa akan kesusilaan. Kedua arti etika itu ialah sebagai berikut. Yang pertama yaitu etika umum, dan yang kedua itu etika khusus. Etika umum digunakan untuk memperlihatkan asas-asas yang berdasarkan untuk setiap warga negara. Dan yang kedua, etika khusus di umum digunakan mempelajari asas-asas yang pada dalamnya
Terdapat hubungan dan beragam aspek aktivitas manusia baik sebagai perseorangan maupun kelompok. Selanjutnya kita masuk pada materi urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Menurut Regina Audrey, Pancasila seharusnya menjadi guiding principle atau kaidah penuntun bagi generasi muda Indonesia. Oleh sebab itu, urgensi Pancasila sebagai sistem etika terjadi karena hal-hal berikut. Yang pertama yaitu adanya aksi terorisme yang mengatasnamakan umat beragama, dan yang kedua karena terjadinya pelanggaran HAM yang merajalela di Indonesia, dan yang ketiga karena merajalelanya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, dan yang keempat adalah terjadinya kesenjangan ekonomi antara orang kaya dan orang miskin, dan yang terakhir karena ketidakadilan yang masih terjadi di peradilan Indonesia. Selanjutnya kita masuk pada materi alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika. Ada beberapa alasan kenapa Pancasila diperlukan. Pancasila sebagai sistem etika adalah yang pertama yaitu karena dekadansi moral, yaitu merupakan bentuk-bentuk perubahan sosial atau suatu kondisi moral yang jatuh dari seharusnya yang terjadi di masyarakat. Dan yang ketiga, yang kedua yaitu korupsi yang merajalela, dan yang ketiga karena kurangnya kontribusi dalam pembangunan nasional. Yang keempat adalah pelanggaran hak asasi manusia, dan yang kelima adalah kerusakan lingkungan. Selanjutnya kita masuk pada sumber historis, sosiologis, dan politis Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, sumber historis. Pada zaman Orde Lama, Pancasila sebagai sistem etika masih berbentuk sebagai filosofi Grundslang atau Weltanschauung. Artinya nilai-nilai Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etika, tetapi nilai-nilai moral telah terdapat pada pandangan hidup masyarakat. Selanjutnya pada zaman Orde Baru, Pancasila sebagai sistem etika disosialisasikan melalui penataran P4 dan diinstitusionalkan dalam wadah BP7. Dan ada banyak butir Pancasila yang dijabarkan dari kelima Pancasila sebagai hasil temuan dari para peneliti BP7. Selanjutnya adalah yang kedua, sumber sosiologis. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat berbagai etnik di Indonesia. Misalnya orang Minangkabau dalam hal bermusyawarah memakai prinsip bulat air oleh pembuluh, bulat kata oleh mufakat. Masih banyak lagi mutiara kearifan lokal yang bertebaran di bumi Indonesia, sehingga memerlukan penelitian yang mendalam. Selanjutnya adalah sumber politis. Sumber politis Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma-norma dasar atau ground norm sebagai sumber penyusun berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hans Kelsen mengatakan bahwa teori hukum itu suatu norma yang berbentuk piramida politik, tujuan, aksi, dan sarana. Karena berakhirnya materi Pancasila sebagai sumber etika, maka berakhirlah presentasi saya pada kesempatan kali ini. Saya berharap dan berdoa semoga teman-teman semua dapat mengamalkan dan memahami dan menanam pada diri sendiri bahwa Pancasila merupakan guiding principle atau kaidah penuntun bagi kita, bagi masyarakat, bagi negara, dan bagi bangsa Indonesia, dan bagi generasi muda Indonesia agar tidak terjerumus ke dalam era globalisasi yang sangat maju dan mengakibatkan turunnya norma pada setiap diri manusia. Oleh sebab itu, mahasiswa dan teman-teman semuanya, setiap orang yang mendengar ataupun yang mendengar dan mempelajari apa yang saya sampaikan pada kali ini dapat menyebarluaskan agar Indonesia menjadi negara yang teguh dan Pancasila menjadi ideologi negara Indonesia yang tak tergantikan, karena Pancasila merupakan cerminan kehidupan bangsa Indonesia dan pedoman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Mungkin cukup sekian.
Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.